Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 12, Kaori, yang saat masih kerja, ia tiba-tiba mendapat telepon dari kantor HRD. Kaori pun tak mengerti akan apa tujuannya, namun segera saja ia menghentikan kerjanya. Kaori keluar menuju kantor itu. Tak lama berselang Kaori pun tiba di tempat yang dimaksud. Lalu ia pun terkejut saat melihat seseorang cleaning service yang disuruhnya lagi duduk di sini dengan membawa sejumlah makanan yang dipesannya dan juga oleh teman-temannya. Kaori pun lalu dipersilahkan masuk. Kali ini bukan Rianti yang sebelumnya, melainkan staf HRD yang senior, yang bernama Ibu Lastri. Kaori yang duduk itu lalu ditanya, "Maaf Mbak Kaori, kerja udah berapa lama di sini?" Kaori menjawabnya, "Udah 1 tahunan Bu." Ibu Lastri menyahutnya, "Oh ini Mbak Kaori, barusan ada laporan dari Mbak Mary. Katanya Mbak Kaori ini melanggar ketentuan pegawai di sini." Kaori pun bertanya, "Maksudnya apa ya Bu? Saya belum paham." Sembari rambutnya, yang agak kemerahan, dipegang oleh tangannya, sedang Kenshin duduk di sebelahnya. Lalu staf HRD senior itu menjelaskan, "Oh ini Mbak Kaori, Mas cleaning service di dekat Mbak ini. Tadi bertemu Mbak Mary di kantin. Dia ini kan baru kerja belum sebulan. Belum waktunya istirahat, tapi sudah ada di kantin." Mbak Mary itu bertanya, "Kenapa di kantin?" Jawabnya, "Mas ini katanya tadi disuruh oleh Mbak Kaori." "Apa benar itu?" Kaori menyahutnya, "Iya Bu benar. Saya dan teman titip makanan ke Mas ini." Lalu staf HRD senior itu bilang, "Wah kalau gitu Mbak Kaori dan teman-temannya melanggar peraturan pegawai di sini. Karena nggak boleh di waktu jam kerja makan di kantin, ataupun sekedar titip membeli. Karena itu bisa dibilang melanggar kode etik perusahaan. Kami harus tegas memberi peringatan ke siapapun juga, kalau nggak melakukan itu, nanti bisa ditiru oleh yang lainnya. Jadi maaf sebelumnya, Mbak Kaori bisa panggilkan teman-temannya juga, yang ikut menitip makanan itu, untuk diajak ke sini semua. Saya mau kasihkan surat peringatan sekalian." Saat itu Kenshin malah yang bilang, "Oh biar saya saja Bu yang manggilkan. Kasihan Mbak Kaori baru datang." Staf HRD itu langsung bicara, "Emangnya Masnya ini siapa? Kok berani menyela perintah saya? Pekerja biasa aja udah seperti ini. Gimana kalau nanti punya jabatan tinggi, malah semenang-menang Masnya ini?" Kenshin lalu menyahut, "Oh ya maaf Bu. Saya cuman mau bantu Mbak Kaori. Nggak ada maksud yang lain." Staf HRD itu lantas berkata, "Diam-diam kamu. Jangan ikut campur. Jangan banyak bicara. Kamu duduk saja. Benar-benar nggak tahu sopan santun ya." Staf itu bicara sambil wajahnya terlihat agak marah. Kemudian Kaori menjawab, "Baik Bu, saya akan panggilkan teman kantor." Sementara itu si Mary, yang ada di tempat kerjanya, dirinya merasa senang, karena Kaori dilihat tadi sudah masuk kantor HRD, dan ia pun melihat handphonenya tentang apa yang baru saja direkamnya. Di situ nampak Kenshin yang ada di kantin. Di sampingnya ada makanan pesanan dari para karyawan. Si Mary yang melihatnya sendiri, karena tak sukanya ke Kaori, ia pun mengedit video rekaman itu. Mary memberi nama, "Hey guys, ada pemberitahuan nih. Ternyata cleaning service ini adalah cowoknya dari pegawai kantor sebelah. Coba tebak ya siapa dia? Nama depannya sama, hurufnya K. Yang bisa menjawab dapat hadiah." Hahaha. Kemudian Mary menyebarkannya ke grup WhatsApp karyawan yang ada di perusahaan ini. Kaori sendiri, bersama 6 orang temannya, ia kini sampai di kantor HRD. Mereka pun duduk semua, tentu saja melihat Kenshin pula. Salah satunya ada yang bicara, "Waduh Mas, kita apes benar nih. Tahu gitu gua kagak menyuruh Masnya. Jadi ribet kayak gini." Kena teguran pula Kenshin yang malah disalahkan. Dan tak lama berselang, Bu Lastri datang. Langsung saja beliau bicara, "Ini ya kalian hari ini masing-masing orang dapat surat peringatan pertama, karena memerintah cleaning service membeli makanan saat jam kerja. Ini diambil satu-satu. Jangan sampai diulangi. Kalau nggak bisa kena PHK. Ingat itu." Dan Kenshin kemudian dipanggil. Lu sini. Ini kedua kali SP untukmu. Kalau Pak Benny tahu, lu bisa dipecat langsung."
Untuk kali ini, anggap aja kamu beruntung. Sudah keluar sana lanjutkan kerja. Kenshin, Kaori dan temannya pun meninggalkan kantor itu. Dan video yang diedit si Mary tadi, yang ada tulisan Kenshin Cleaning Service. Ternyata cowoknya, pegawai wanita di sini, yang nama huruf depannya sama. Kini telah tersebar kemana-mana. Banyak staf karyawan yang membacanya. Melihat video itu, mereka pun bisa menebaknya. Sampai ada yang berkata, ih masa sih, Mbak Kaori yang cantik itu cowoknya cleaning service ini? Nggak mungkin lah, cowok di sini aja pada mengejarnya. Dan video semakin tersebar, semakin banyak pula yang membicarakan. Hingga akhirnya, rekaman itu sampai juga di WhatsApp-nya Kaori. Dan juga ke teman-temannya. Ketika melihatnya, salah satunya pun berkata, kurang ajar banget nih yang mengedit ini. Masa Kaori yang cantik, dibilang punya cowok cleaning service? Yang bener aja ini. Lalu ia bertanya ke Kaori. Kaori gimana nih? Banyak yang bicarakan kamu. Bertanya-tanya beneran nggak ini? Kaori yang lagi marah di hatinya. Karena laporan Mary itu, ia pun malah menjawabnya. Lu bilang aja Dewi. Katakan pada mereka, itu benar. Biar suka sekalian si Mary. Pasti ini dia yang menyebarkan. Temannya Dewi menyahut. Lu Kaori jangan emosi gitu. Ini harga diri lu tahu. Entar dikira banyak pegawai di sini. Lu ceweknya cleaning service. Apa lu mau Kaori? Sementara, di lain tempat, Kenshin sendiri, di tempat gantinya, ia mendapat kabar dari Iwan tentang berita video itu. Kenshin pun melihatnya, namanya disandingkan dengan pegawai wanita di sini, yang tak lain Kaori. Lalu Iwan pun bilang, bro meski ini nggak benar, tapi lu harus hati-hati. Ini kamu baca sendiri ada komentar dari karyawan yang naksir Mbak Kaori. Dia sangat cemburu bro, dan ingin mencarimu. Alhasil, saat itu, diketahui banyak sekali, para cowok yang naksir Kaori, akan mencari Kenshin, untuk menanyakan kebenarannya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.